في البدء كان الكلمة والكلمة كان عند الله وكان الكلمة الله. Saudara-saudara, sebetulnya yang kita bahas sekarang ini adalah reaksi atau jawaban terhadap beberapa kesalahpahaman yang dikembangkan oleh orang-orang yang tidak memahami iman Kristen tetapi memaksakan paradigma mereka untuk mengukur iman Kristen dari keyakinan mereka, ya. Kira-kira yang mereka mau sampaikan itu bahwa nubuat tentang penderitaan Sang Mesias itu tidak terbukti. Nah, ini dikutip dari Injil Lukas pasal 24 ayat 44 sampai dengan ayat 46. Yesus bersabda, "Inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa dan kitab nabi-nabi dan kitab Mazmur." Katanya kepada mereka, "Ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga." Ada satu buku yang sudah lama beredar dan saya mendapatkan ini di airport. Mustahil Kristen bisa menjawab. Hadiahnya adalah BMW katanya. Nah, ini dulu saudara-saudara terus terang saya membaca buku semacam ini hanya untuk lucu-lucuan di kalangan para santrinya ISCS. Cuman sekarang ini dengan era medsos yang begitu cepat, ya, tentu kita juga harus menyampaikan ini kepada publik. Jadi ternyata semakin didiamkan kesalahpahaman itu semakin dianggap benar. Intinya begini, bahwa kalau Yesus mengatakan anak manusia harus menderita dan bangkit pada hari ketiga dari antara orang mati, mana ayatnya? Kan Yesus mengatakan itu tertulis dalam kitab Taurat Musa. Cari di kitab Bereshit sampai Devarim atau Kejadian sampai Ulangan. Tidak ada bunyi ayat Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari ketiga. Coba cari itu di kitab nabi-nabi. Baik itu nabi-nabi awal maupun nabi-nabi akhir. Tidak ada itu teks seperti itu. Mulai dari kitab Yosua sampai kitab Yeremia, sampai kitab Daniel, tidak ada itu seperti itu. Sampai Maleaki, ya. Terus kemudian dan kitab Mazmur. Nah, kita tahu kenapa Yesus menyebut kitab Mazmur secara khusus karena Tehillim yang terdiri dari Mismor itu yang diterjemahkan Mazmur dalam bahasa Arab, dan semua Mazmur itu disebut Al-Mazzamir dalam Alkitab bahasa Arab. Tehillim diterjemahkan Al-Mazzamir, sementara tiap-tiap pasal itu disebut Mazmur. Nah, Mazmur itu merupakan bagian pertama dari kitab Ketuvim, buku pertama dari Ketuvim. Jadi ada 3 bagian, kitab Torah, kitab nabi-nabi, Nebim, dan Ketubim. Makanya menyebut Mazmur berarti menyebut seluruh kitab Ketubim. Mana ada seperti itu, bahwa Mesias harus menderita dan bangkit pada hari ketiga. Nah, karena ini untuk lucu-lucuan, kemudian saya menemukan gambar ini. Coba sedang apa mereka gambar ini? Nah, kemudian kita sudah mikir, wah ini sedang tidak layak di jalan berciuman, kan itu kan? Tapi yakinkah Anda dengan apa yang Anda lihat?
Jangan-jangan itu hanya perspektif Anda belaka. Perhatikan. Nah, ternyata ketika kita lihat dari dekat, ternyata ini tidak ada kaitannya apa-apa. Jadi itu bayangan dari orang yang lewat yang sama sekali tidak ada sentuhan apa-apa antara keduanya. Ternyata bayangan lebih indah dari kenyataan. Nah, yang mau dikatakan di sini bahwa orang memahami seperti anak manusia tertulis dalam kitab Taurat, kitab nabi-nabi, dan kitab Mazmur. Anak manusia itu harus menderita dan bangkit pada hari ketiga di antara orang mati, itu seperti orang nulis skripsi. Jadi ngutip itu dengan kutipan langsung, kutipan tidak langsung. Lah metode pengutipan semacam ini muncul tahun berapa? Kita tidak bisa mengukur budaya termasuk gaya penulisan dari zaman 2000 tahun yang lalu, bahkan lebih tua dari itu. Kalau Musa itu paling menurut penanggalan dini itu kira-kira keluaran itu kan tahun 1446 sebelum Masehi, berarti itu kan 1400 ditambah 2000 tahun, jadi 3400 tahun yang lalu. Cara penulisan, model pengutipan itu ya tidak sama dengan kutipan ibid, objit, lokjit ketika Anda mengutip untuk penulisan skripsi atau disertasi, tidak sama. Orang nulis surat saja kalau sekarang tulisannya kepada yang terhormat, Bapak Kepala Sekolah, terus dengan hormat, kan sekarang gitu. Tapi kalau surat-surat di zaman abad pertama, bahkan sebelumnya itu, alamat si penulisnya di depan. Dari A kepada B kan gitu kan. Tidak ada kepadanya terus kemudian nama penulisnya di belakang. Nah itu suatu contoh ya. Maka kita tidak bisa mengukur model penulisan dari ribuan tahun yang lalu dengan gaya kita sekarang. Surat-surat putusan hukum, surat-surat kesaksian di pengadilan itu berbeda. Nah kita mengenal bentuk modern kita pakai untuk memahami zaman ribuan tahun. Dan ini minta maaf kalau dibandingkan dengan Quran ya memang tidak sebanding, karena Al-Quran itu yang muncul dari kitab satu zaman, satu bahasa, satu budaya, yaitu budaya Arab, dan satu penerima, yaitu Muhammad yang diyakini sebagai penerima wahyu tadi. Tentu ini berbeda, lebih kompleks ketika kita mempelajari Alkitab. Nah, coba ini saya bandingkan cara penulisan. Ini cara penulisan modern ini ketika saya nulis buku Religi dan Religiositas Bung Karno. Misalnya, saya heran demikian Ahasan, bahwa dalam urusan agama yang demikian sangat dipentingkan itu, Bung Karno bawakan dalil dari Bible. Nah, di situ kemudian ada angka ya 48, lalu di bawahnya itu kutipan dari M. Thohir. Karena sudah dikutip sebelumnya dan dilewati oleh kutipan, maka objek halaman sekian. Bawahnya itu, walaupun sebagai seorang nasionalis, Bung Karno netral agama, namun ia pernah mengingatkan umat Islam akan kemajuan misi Katolik di Kepulauan Indonesia. Lalu catatan kaki berikutnya, nomor 49, baru di situ Habumen Lokcit, ya, karena sudah diantarai oleh beberapa buku, tetapi halamannya sama. Nah ini cara penulisan seperti ini kan muncul di abad 20. Tidak bisa disamakan bahwa harus harafiah tertulis di dalam kitab para nabi seperti yang dikatakan Yesus. Nah, coba bandingkan sekarang traktat dari Kilayim. Ya, Kilayim itu berkaitan dengan penguburan jenazah dalam Misnah Yerusalmi. Misalnya, aku boleh berjalan di hadapan Tuhan di negeri orang-orang hidup. Ini dari Mazmur 116 ayat 9. Rabi Simon ben Lakis berkata atas nama Rabi Barkafra, tanah di mana orang-orang mati akan dihidupkan kembali pertama kali di zaman Sang Raja Mesias. Di manakah dalilnya? Tuhan memberikan nafas kepada umat manusia yang mendudukinya. Yesaya 42 ayat 5. Coba, ketika mengutip kan berbeda.
Ini gaya-gaya kutipan ketika kita melihat kutipan-kutipan para nabi dan sebagainya. Begitu juga Anda bisa melihat tulisannya Flavius Josephus, tulisannya Cornelius Tacitus, tulisannya eh, seorang geograf dari Alexandria, orang Yunani, Claudius Ptolemaus. Tidak ada sistem pengutipan seperti yang dituntut oleh orang awam tadi. Kemudian kita lanjutkan. Dalam Hakikah 14b, itu Talmud Babli. Itu orang Yahudi memahami penafsiran itu ada 4 ya, yang disebut pesat itu adalah simple, literal ya, lalu remes itu artinya ya sugesti dalam membaca teks itu. Kemudian lebih dalam lagi itu adalah deras, dan kemudian yang terakhir itu short, itu misteri. Nah, saya bisa memberikan contoh keempat hal ini, kemudian diawali dengan huruf P, R atau res, dalet, kemudian huruf S. Itu diartikan P, R, D, S itu membentuk konsonan dari kata Pardes. Dan Pardes itu artinya Firdaus. Jadi tafsiran yang memenuhi Pardes itu ada 4. Orang bisa memasuki Pardes, memasuki Firdaus. Ben Azai, Ben Zuma, Asyir, dan Rabi Akiba. Contoh kasus. Rabi Akiba berkata kepada mereka, ketika kamu menjumpai batu-batu marmer, janganlah berkata air, air. Karena tertulis orang yang melakukan tipu daya tidak diam di dalam rumahku. Mazmur 101 ayat 7. Ben Azai menatap hadirat Allah dan mati. Berkaitan dengan dia dikatakan berharga di mata Tuhan, kematian orang-orang yang dikasihinya. Mazmur 119 ayat 15. Ben Zoma menatap dan menjadi gila. Pada dia berlaku ayat, kalau kamu mendapat madu, makanlah secukupnya. Jangan sampai engkau terlalu kenyang dengan itu, lalu memuntahkannya. Amsal 25 ayat 10. Asyir memotong tanamannya, artinya menjadi seorang minim, seorang sesat. Ya, kelompok minim, kelompok min itu sesat artinya. Rabi Akiba masuk dan berangkat dalam keadaan damai. Jadi ini kasus bahwa cara kita mengutip teks, cara kita menafsir teks itu jangan berlebih-lebihan. Jangan kalau itu batu marmer disebut air, lah itu bohong. Ya gitu loh, kira-kira seperti itu. Gambaran-gambaran ini menggambarkan apa yang lazim dalam pola-pola penulisan pada zaman itu. Nah, kita tidak membahas tentang Pardes lebih dalam karena itu bukan tema kita. Tapi saya memberikan contoh ini sebagai sebuah model pengutipan yang tidak bisa dijadikan rujukan pada masa sekarang ini. Ya, kira-kira kalau diuraikan, pesat itu tafsiran paling simpel ya, sederhana, yang didasarkan atas teks dan konteksnya. Bukan arti harafiah kita sendiri, sekalipun itu simpel, tapi tidak boleh kita tafsirkan tanpa metode yang umum dipakai. Sekurang-kurangnya seorang rabi di zaman abad pertengahan ya, kira-kira abad 11, Rabi Rasi. Mata ganti mata diartikan sebagai kompensasi moneter. Itu karena dia sudah mendapatkan pengakuan di antara para rabi yang lain. Tentu ini sebuah kemajuan, ini kan simpel, artinya mata ganti mata, gigi ganti gigi, itu hakikatnya apa sih intinya? Intinya berikan keadilan, ya, kesetimpalan dalam putusan hukum misalnya. Maka kalau di zaman dulu itu intinya kalau mata ya diganti mata. Lah kalau sekarang di zaman yang sudah sangat modern ini, maka itu juga bisa ditarik ke hukum perdata, memberikan sesuatu itu dengan adil. Lah ini sebetulnya simpel, tetapi penerapannya lebih disesuaikan dengan konteks. Lalu remes, petunjuk atau alegoris. Di sini ada misalnya model gamatria, pencarian makna secara numerik dari kata-kata Ibrani. Misalnya ya contohnya, penebusan anak sulung itu Ben Rison. Ben Rison itu kan anak sulung. Ben Rison Akharei Slusim Yom
tifdeh, anak sulung harus menebus selama 30 hari. Sesuai dengan huruf pertama Taurat, Bet, Bereshit, lalu Ben Rishon. Kalau yang pertama tadi tafsiran sederhana, pesat atau simpel tadi ibarat menuju ke Baitul Maqdis, ruangan itu baru masuk gerbang kota Yerusalem. Lebih dalam lagi, dengan remes ini kita masuk ke wilayah Bait Allah. Nah, memang ini tafsir saling melengkapi. Jadi artinya begini, para rabi bisa menafsirkan misalnya huruf Bet itu dikaitkan secara gamatria dengan angka-angka ini boleh misalnya. Seperti itu. Tetapi itu tidak bisa berdiri sendiri. Sebab kadang-kadang para rabi itu menafsir itu ya karena keasikan dengan bahasanya dia. Kadang-kadang dia lupa dengan makna yang literal tadi, makna yang lebih simpel tadi, sehingga terkesan mengada-ada gitu loh. Nah, apalagi kalau itu menjadi kontroversi di antara rabi-rabi yang lain. Misalnya ada rabi yang menafsirkan Ketura itu sama dengan Hagar. Rabi-rabi yang lain keberatan. Sebab di dalam kitab Tawarik jelas-jelas bahwa silsilah dari Ketura itu disendirikan dengan Hagar. Lebih-lebih dalam konteks hukum di Timur Tengah kuno, kadang-kadang para rabi juga tidak sama dengan arkeolog Yahudi. Kalau arkeolog Yahudi kan mencari lebih dalam lagi misalnya ya. Tapi tafsiran itu menarik untuk kita cermati. Cuma ya tidak cukup sampai di situ. Satu contoh misalnya, kalau soal penafsiran misalnya para rabi tadi misalnya. Situasi di Timur Tengah kuno menurut hukum zaman itu, anak dari seorang hamba itu tidak dimasukkan di dalam hal-hal penting dalam kehidupan orang tuanya. Itu memang harus diakui sebagai zaman yang masih belum lepas daripada perhambaan itu. Makanya digambarkan kenapa Ismail dan Ishak hadir pada penguburan Abraham, sementara anak-anak Ketura tidak. Ini artinya ada perbedaan status sosial, meskipun itu sama-sama istri, antara Sarah dan Hagar di satu pihak dengan Ketura di pihak lain. Ini yang melengkapi dari sudut pandang arkeologi dan sejarah. Itulah sebabnya ketika membaca atau tulisan-tulisan para rabi, kita jangan keasikan perlu membaca misalnya temuan-temuan arkeologi dan juga dari kalangan orang-orang Yahudi sendiri. Jadi penafsiran dari sudut pandang bahasa, gramatika itu penting, tetapi bukan berdiri sendiri. Itu berdiri dengan yang lain dan itu pun diakui dalam model-model tafsir kuno ya. Kemudian diras, mencari, itu non-literal interpretation. Makna moralistik di balik ayat-ayat Alkitab, maka muncullah Midras ya. Kemudian Talmud. Kemudian yang terakhir itu adalah sod, itu rahasia, esoteric interpretation. Misalnya seperti Kabalah, itu sudah menyangkut dimensi metafisika di balik yang fisik. Tuhan adalah Hamakom, sang ruang. Ya. Karena dia tempat bagi dunia. Jadi semua alam semesta kosmos ini mukimnya pada Tuhan. Ya, makomnya pada Tuhan, berdiam pada Tuhan. Maka Tuhan itu seperti ruangan bagi seluruh kosmos ini berdiri di atasnya. Tetapi dunia bukan tempat baginya. Maka ketika kemarin kita membahas setelah berfirman kepada Abraham, naiklah Tuhan meninggalkan Abraham, jangan dibayangkan orang menaikkan layang-layang ke udara, kemudian ketika layang-layang itu naik ke atas, berarti yang di bawah kosong. Ini menyamakan Tuhan yang sesungguhnya itu sudah dalam dunia esoterik ya, yang tidak terikat oleh ruang dan waktu, ditafsirkan menurut konteks sehari-hari. Ibaratnya kita sudah masuk ke ruangan Maha Kudus ini yang tertinggi. Nah, ini baru kita belum membahas ini ya, tapi artinya ini saya menunjukkan supaya kita seimbang di dalam kita memahami kitab suci. Kemudian contoh tafsiran para rabi sekarang. Semua orang Israel memiliki peran di dunia yang akan datang. Ini kutipan dari Traktat Sanhedrin 10.
Sebab ada tertulis, pendudukmu semua orang yang memiliki negeri untuk selama-lamanya. Yesaya 60 ayat 21. Tetapi inilah mereka yang tidak mendapatkan bagian dari dunia yang akan datang. Orang yang menyangkal bahwa Taurat menjanjikan kebangkitan orang mati. Nah, jelas di sini adalah ini traktat ini muncul dari Yahudi arus utama, yaitu orang Farisi. Siapa yang dikritik menyangkal bahwa Taurat menjanjikan kehidupan orang mati, kebangkitan orang mati? Orang Saduki yang dikritik di sini. Ya, orang Saduki yang dikritik di sini karena orang Saduki itu kan membacanya secara simpel, ya. Itu kira-kira huruf P tadi, pesat tadi. Dia dalam Alkitab Taurat, orang Saduki kan hanya percaya 5 Taurat Musa. Tidak ada kata kebangkitan orang mati. Hanya dikatakan dia telah dikumpulkan bersama kaum leluhurnya. Mana ada kebangkitan orang mati? Lah orang Farisi mengkritik orang Saduki di sini. Kenapa Yudaisme modern sekarang ini, Yudaisme rabbinik ini kan kebanyakan muncul dari alur Farisi kan. Nah makanya dikatakan yaitu orang yang menyangkal bahwa Taurat menjanjikan kebangkitan orang mati. Makanya karena memang Taurat tidak secara eksplisit bicara tentang kebangkitan dalam bahasa para nabi, sesudahnya kalau para nabi sudahnya kan lebih jelas ya. Maka tidak berarti bahwa Taurat tidak mengakui kebangkitan orang mati. Sebab dunia kekekalan kan masih menjadi keyakinan dari seluruh Yudaisme. Nah karena Taurat saja tidak secara eksplisit bicara tentang kebangkitan orang mati, kenapa harus mencari Mesias bangkit di dalam kitab Taurat? Dalam bahasa yang eksplisit seperti Anda bayangkan nulis skripsi atau disertasi tadi. Kemudian yang kedua, orang yang menyangkal asal surgawi Taurat, artinya menyangkal kitab Taurat ini lebih kepada orang-orang Yahudi sekuler yang tidak percaya bahwa Taurat itu memiliki asal-usul surgawi, dianggap sebagai kitab biasa. Dan orang skeptis, artinya ya semuanya meragukan, semua meragukan, ya gitu. Rabi Akiba berkata, juga orang yang membaca buku-buku apokrif, maksudnya buku-buku kaum minim itu tadi, yang bergumam pada ayat, aku tidak akan menimpakan kepadamu salah satu penyakit yang aku timpakan kepada orang Mesir. Atau lebih parah dari itu, kata Rabi Saul, siapa saja yang mengucapkan nama ilahi seperti yang tertulis. Misalnya mengucapkan tetragrammaton, YHWH disebut Yahweh itu termasuk dikutuk sama Sanhedrin 10. Gitu loh kira-kira. Jadi kita mesti melihat ini lebih utuh. Makanya kalau selalu saya ulang-ulang ketika sekarang mulai ada tren orang Kristen membaca kitab suci Yahudi itu enggak ngerti sejarah. Orang Yahudi itu Yahudi yang mana yang sekarang eksis sebagai kaum rabbinik ini? Yahudi rabbinik ini. Kalau kita ngomong sejarah, kekristenan lebih tua daripada Yahudi rabbinik ini. Maka kita jangan minder dengan Yahudi-Yahudi itu kan. Gitu loh kira-kira. Karena kekristenan yang disebut Nostrim itu sekte di mata orang Farisi. Jelas diungkapkan di dalam Muktamar di Yabne atau Yamnia sekitar tahun 90 Masehi. Begitu juga Yosefus mengatakan pada zamannya ada 3 sekte Yahudi, yaitu Farisi, Saduki, dan Eseni. Sementara kekristenan baru dalam bentuk gerakan. Makanya Yakobus masih menyebut gereja sebagai sinagog, itu kan masih dalam bentuk gerakan yang belum eksis gitu loh. Itu posisinya. Tapi dalam Kisah Para Rasul pasal 24 ayat 5, kekristenan mulai disebut sekte orang Nasrani. Setelah kekristenan itu kemudian berkembang keluar dan yang di dalam kota suci kemudian punah setelah Yerusalem diduduki oleh Kaisar Hadrianus, maka kekristenan diidentikan dengan orang Goyim. Padahal mula-mula kan tidak seperti itu. Jadi sejarahnya itu harus dibaca secara lebih cermat. Nah, sekarang kita masuk di dalam kajian yang kita bahas sekarang. Coba saya sistematikkan di sini ya dalam kitab Taurat Musa. Itu bisa dibaca ya. Seperti ke bawah. Dalam kitab nabi-nabi lalu dibaca ke bawah.
Dalam kitab Mazmur dibaca ke bawah gitu loh. Ini sistematikanya. Terus tematiknya apa? Yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat, dalam kitab Nabi-Nabi, dan dalam kitab Mazmur. Temanya apa? Mesias harus menderita. Nah misalnya, secara eksplisit ayat-ayat nubuat Taurat, Nabi-Nabi, dan Mazmur termasuk Ketuvim disebut dalam Targum Aramaik, digenapi dalam bahasa Aramnya, Biyume Malka Mesiha, pada masa Sang Raja Mesias. Itu statement umum, bahwa kegenapan semuanya itu adalah datangnya Raja Mesias. Meskipun orang Yahudi modern sekarang tidak percaya bahwa Yesus adalah Mesias, tetapi tafsiran Kristen itu adalah punya akar dari Yahudi. Dimanapun naskah-naskah Laut Mati yang lebih tua daripada Yahudi Rabinik itu semua mengakui. Bahkan kemesiasan itu dikaitkan dengan anak Allah dalam sebuah temuan di naskah Laut Mati. Dan apalagi naskah Laut Mati lebih tua dari Kristen. Apalagi Yahudi Rabinik yang formasi pertama baru abad kedua setelah Masehi. Ini lebih tua dari Kristen, bahwa Mesias itu adalah anak Allah dalam tafsiran kaum Eseni. Dan Eseni itu salah satu sekte dari Yahudi. Di mata orang Parisi, Eseni adalah sekte. Di mata orang Eseni, Parisi itu adalah sekte pengikut imam jahat. Imam jahat yang menguasai bait Allah yang korup itu. Di mata orang Saduki, begitu juga Parisi adalah sekte. Di mata orang Parisi, Saduki, Eseni, Kristen adalah sekte. Akhirnya kan seperti itu gambarannya. Kemudian harus menderita. Coba kita gambarkan di dalam Kejadian 3 ayat 15 yang disebut proto-evangelion, Injil pertama, tentang ular yang akan meremukkan tumit, ya, keturunan perempuan, dan keturunan perempuan itu yang akan meremukkan kepala ular. Itu digenapi dalam penyalipan. Dan ketika kita bicara seperti ini bukan tafsiran Kristen. Kita bisa membaca di dalam Targum, Neofiti, dalam Midrah Rabbah Beresit 23. Sekalipun orang Yahudi tidak mempercayai penggenapannya pada Yesus, tetapi orang Kristen tidak mengembangkan tafsiran sendiri. Ya kalau Anda mencari-cari misalnya Muhammad adalah Parakletos, ya tafsiran sendiri, itu tidak memiliki akar sejarah yang runut bersambung dari zaman sebelumnya. Gitu loh. Terus kemudian harus menderita, itu tadi penjelasan di dalam Taurat, ada di dalam Beresit pasal 3:15. Nanti kita akan lihat targumnya. Lalu harus menderita di dalam Yesaya pasal 53, itu jelas penderitaan Sang Mesias. Bahwa orang Yahudi sekarang menolak bahwa itu digenapi dalam Yesus. Ya itu kan Yahudi sekarang. Tetapi orang Yahudi pun sekalipun menolak Yesus juga tidak pernah mengubah kitab suci Nabi Yesaya. Terbukti bahwa di situ ada hambaku yang kuurapi. Itu bentuk tunggal, bukan hamba-hambaku yang kuurapi. Artinya kalau orang Yahudi nganggap bahwa itu bukan Yesus, dan beberapa penafsir modern sekarang mengartikan seluruh perjalanan hidup umat Israel. Itulah representasi dari hamba Tuhan yang menderita. Ketika orang Yahudi berada di dalam diaspora, terserak-serak di seluruh dunia, di bawah penganiayaan, itulah hamba Tuhan yang menderita. Oke, kalau memang seperti tafsiran Yahudi modern, berarti mestinya digunakan kata jamak untuk hamba. Tapi di sini hambaku yang jelas abdi Mesiha. Menurut Targum, hambaku Sang Mesias. Lebih eksplisit lagi bahwa yang disebut dalam Yesaya 53 itu hambaku Sang Mesias. Ini bukan tafsiran Kristen. Ini tafsiran Targum. Ya. Kemudian harus menderita dalam Mazmur. Misalnya Mazmur 22, itu jelas sekali. Bicara tentang nubuat penderitaan Mesias. Termasuk kemudian ketika seruan di kayu salib, Eli Eli lama sabachthani, sampai mereka menusuk tanganku dan kakiku, itu jelas sekali. Kemudian dan bangkit
di antara orang mati. Nah, jawabannya sekarang di Taurat, mana yang mengatakan bangkit di antara orang mati? Dalam metodologi kita mengenal yang namanya argumentus silentio, yang artinya apabila sesuatu tidak diucapkan secara eksplisit bukan berarti tidak ada. Karena itu bisa dibaca dari teks-teks lain. Kemudian dan bangkit dari antara orang mati. Dalam kitab nabi-nabi. Misalnya Yesaya 53 ayat 10 sampai ayat 11. Ia akan melihat benihnya. Artinya apa? Dia akan melihat kesinambungan generasi itu, artinya kekal. Usianya berlanjut artinya usianya terus. Dan ini juga seperti nubuat Nabi Daniel. Kemudian melihat terang, berarti itu melihat kebangkitan, artinya bangkit di antara orang mati. Kemudian di mana bangkit di antara orang mati dalam Mazmur? Misalnya Mazmur 16 ayat 10 dan ayat 11. Lalu pada hari ketiga, lah ini. Pada hari ketiga dalam budaya Yahudi itu sebagai ungkapan penjelas dari bangkit dari antara orang mati. Jadi 3 di sini maknanya bukan dalam pengertian harus hitungan 3 kali 24 jam, tidak. Karena ungkapan ini selain memiliki makna secara simbolik seluruh realitas kebangkitan antara orang mati itu sendiri disebut pada hari ketiga. Nah, itu penggenapannya secara implisit ya. Penggenapan Lukas pasal 24 ayat 44 sampai 46 dalam perspektif tafsir Yahudi. Dan ini saya kutip ini bukan untuk mencari pembenaran, tidak. Ini memang faktanya seperti itu. Jadi kekristenan bukan mengembangkan tradisi tafsir yang terlepas dari konteks sejarah. Nah, kita akan lihat secara rinci ya dari penggenapan tadi. Taurat, kita bicara nubuat pertama penebusan Raja Mesias setelah Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa. Saya hanya ingin mengatakan, sekali lagi saya tegaskan, orang Yahudi tidak percaya bahwa Mesias itu Yesus. Tidak percaya. Tetapi apa yang oleh orang Kristen ajarkan, yang oleh Yesus ajarkan dan diyakini oleh para bapak gereja, ya, itu bukan sesuatu hal yang asing yang dicangkokkan dalam Yudaisme, tidak. Satu contoh misalnya, Kejadian 3 ayat 15. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya. Bagi orang Kristen ini nubuat penyalipan yang disebut sebagai Injil perdana. Karena ini awalnya kejatuhan manusia dalam dosa dan berita keselamatan itu disampaikan oleh Tuhan. Bahwa ini bukan tafsir Kristen, saya kutip Midras Bereshit Rabbah. Rabbi Tanhuma berkata dalam nama Rabbi Samuel, Hawa memiliki rasa hormat untuk benih keturunan yang akan datang di tempat lain. Siapakah dia? Dia adalah Raja Mesias. Jadi artinya apa? Rabbi Tanhuma percaya bahwa ayat ini bicara tentang Raja Mesias. Bahwa mereka tidak percaya Yesus adalah Mesias itu urusan lain. Artinya bahwa kekristenan tidak bisa dituduh mengembangkan tafsir seenak sendiri atau membajak Yahudi, tidak. Nah, kemudian kita akan lihat Targum Neofiti yang berbicara tentang Kejadian pasal 3 ayat 15. Jadi Targum itu adalah semacam terjemahan parafrase yang muncul setelah pembuangan Babel. Itu khususnya sejak zamannya Esra dan Nehemia. Sejak saat itu karena orang Yahudi tidak memahami lagi bahasa Ibrani klasik, maka setiap kali Taurat dibacakan dan kitab Taurat menjadi pusat rohani kehidupan orang Yahudi setelah pembuangan Babel itu sejak zaman Esra dan Nehemia. Begitu Taurat dibaca dalam teks asli bahasa Ibrani, lalu seorang yang dianggap mampu mewakili sebuah sinagog atau institusi-institusi kerohanian itu menerjemahkan ulang dalam bahasa Aram.
Dan terjemahan ini tidak harafiah, mengandung tafsiran, mirip dengan tarjamah tafsiriyah dalam bahasa Arab, ya. Nah, maka sejak saat itu orang-orang yang bertugas untuk membacakan sekaligus menerjemahkan dalam bahasa Arab itu disebut maturgeman. Jamaknya maturgemanim. Lambat laun uraian-uraian dari para maturgeman atau mutarjem bahasa Arabnya penerjemah itu dibukukan menjadi targum. Targum itu secara harafiah artinya tarjamah, terjemahan. Dan sebelum masa Kristen kita misalnya mengenal Targum Ayub yang ditemukan di teks-teks Laut Mati. Kemudian abad pertama mulai muncul namanya Targum Onkelos. Nanti ya muncul Targum Yonatan, Targum Pseudo Yonatan, dan macam-macam. Nah, saya berikan contoh misalnya ini terjemahan Targum dari Kejadian pasal 3:15. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara benih keturunanmu dan benih keturunannya. Dan akan terjadi, pada saat keturunannya memelihara hukum Taurat, mereka akan meremukkan kepalamu. Tetapi ketika keturunannya meninggalkan hukum Taurat, maka kamu akan meremukkan tumitnya. Namun akan ada kesembuhan untuk mereka. Sebaliknya tidak ada kesembuhan untukmu. Mereka ditakdirkan mendapatkan damai pada akhirnya pada zaman Raja Mesias. Jadi sebelum datangnya Raja Mesias akan terjadi, ya, sebelum datangnya Raja Mesias itu ketika mereka memelihara Taurat, mereka diselamatkan. Tapi ketika mereka melupakan Taurat, mereka tidak diselamatkan sampai pada keselamatan paripurna. Jadi ketika mereka memelihara Taurat, akan terjadi pada saat keturunannya memelihara hukum Taurat, mereka meremukkan kepala ular. Jadi itu digambarkan sesuatu yang berulang-ulang, dan ini mirip ritus korban yang juga berulang-ulang. Setiap Yom Kippur, setiap tahunan berulang-ulang. Tetapi mereka ditakdirkan mendapatkan damai, yaitu orang-orang yang cinta Taurat tadi. Pada akhirnya nanti biyume malka Mesiha, ya, pada masa, pada hari-hari Sang Mesias. Perhatikan, sekali lagi orang Yahudi tidak percaya Yesus adalah Mesias. Tapi ketika orang Kristen mengaplikasikan teks ini untuk Yesus, bukan kesalahan metodologis. Karena memiliki preseden sejarah yang sangat panjang, gitu loh. Kemudian saya mengutip, ya, The Life and Time of Jesus the Messiah. Ini buku yang sangat bagus. Targum Palestina, kata beliau, menyaksikan bahwa Kejadian pasal 3:15 menubuatkan akan datangnya penyembuhan dari gigitan ular di tumit yang berlangsung pada zaman Sang Raja Mesias. Dalam Midrash Bereshit Rabbah 12 kita membaca hal-hal yang diciptakan sempurna oleh Tuhan karena manusia berdosa telah menjadi rusak dan tidak kembali ke kondisi sempurna seperti semula sampai anak yang dinamai Peres, yaitu menurut Kejadian pasal 37 ayat 29, maksudnya Sang Mesias yang akan lahir dari Yehuda telah datang. Nah, ini jelas sekali. Jadi artinya orang Kristen tidak mengembangkan tafsir semau gue, tidak, tapi memiliki jejak historis yang sangat jelas. Terakhir, lalu di mana di Mazmur, ya? Sebab anjing-anjing mengerumuni aku, gerombolan penjahat mengepung aku, mereka menusuk tanganku dan kakiku. Ini jelas bicara tentang penyalipan Yesus. Nah, kemarin saya membahas ketika saya berseminar dengan Pak Ahmad Rafiq, ya, dosen ketua program pasca sarjana IAIN Sunan Kalijogo yang diselenggarakan oleh Ukrim sama Pusat Studi Al-Quran dan Hadis dari IAIN Sunan Kalijaga. Itu saya sampaikan contoh-contoh di mana ada varian teks dalam kitab suci Kristen Yahudi itu diakui. Termasuk ini, ketika orang Kristen
biasanya mengutip Septuaginta atau terjemahan Vulgata, kemudian King James, kemudian mendapatkan terjemahan mereka menusuk tanganku dan kakiku, dan itu pula terjemahan yang diikuti oleh Lembaga Alkitab Indonesia. Mengapa? Karena di dalam naskah Masoretik yang minor, artinya tidak mayoritas, itu memang berbunyi mereka menusuk tanganku dan kakiku. Di situ tidak digunakan kata kaari tapi karu. Ya, mereka menusuk. Huruf V di sini menunjukkan kata ganti untuk mereka, ya. Mereka menusuk tanganku dan kakiku. Sementara di dalam makna Masora, naskah Masoretik yang mayoritas itu berbunyi kaari, seperti singa. Ini masih problematik juga. Sekalipun ini naskah mayoritas, sebab apa? Di dalam seluruh pasal itu ketika bicara tentang singa itu bentuknya lengkap. Seluruh teks itu kalau bicara tentang singa di situ kata padanannya Arya, bukan Ari. Memang kata Ari juga berarti singa, tapi itu bentuk singkat ya. Kalau kenapa di dalam teks ini kok kayak Ka'ari seperti singa? Ketika ditemukan naskah Nahal Hefer, naskah Qumran yang usianya 1000 tahun dari naskah Masoretik, ternyata bacaannya meneguhkan teks minoritas dari Masoretik dari abad ke-10 tadi, yaitu karu yadai wirriklai. Jadi sekalipun ini teks minoritas, ya, tetapi ternyata diteguhkan oleh penemuan yang lebih tua dari 1000 tahun sebelumnya. Karena apa kok bisa begitu? Karena huruf yud dan huruf vav itu kan satunya memanjang, satunya seperti koma terbalik gitu saja. Nah, itu problem dalam naskah kuno manapun juga. Saya kira itu, terima kasih. Shalom alaikum. Beshem Hamasya.